dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi dari Hidup Jemaat 33 ayat 5. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Hidup Jemaat 369 ayat 1 dan 2. Oh
mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 309 ayat 1 dan 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di dalam Mazmur 31 ayat 8 sampai 16. Mazmur 31 ayat 8 sampai 16. Kita membacanya secara responsorial. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan
menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 406 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Tur remaja. Bluetooth mode. Connected.
Wartawan jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Warga jemaat, bagi kita minggu ini, minggu tanggal 29 Maret 2026 adalah sebagai berikut. Topik Yesus Kristus Tuhan atau Yesus Kristus adalah Tuhan. Pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Paru-Paru atau Mare-Mare dan Palma. Yang kedua, statistik angka jumlah jemaat yang mengikuti ibadah minggu di tanggal 22 Maret 2006 di bahasa Batak 186 orang, bahasa Indonesia 96 orang, sekolah minggu 109 orang, pos pelayanan 2 38 orang, sekolah minggu pos pelayanan 2 10 orang, live streaming 30 akun. A2 jemaat baru. Pada hari ini Minggu 29 Maret 2026 telah diterima menjadi jemaat di HKBP Makassar keluarga amal Bapak Sri John Agustan Sinaga, Imam Yesta Rohina Guru Beban, dan satu orang putra Jerwan Alvano Sinaga yang datang dari gereja HKBP Batam Center, Resort Batam Center Distrik 20 Kepulauan Riau. Sekarang bertempat tinggal di Kompleks Bank Indonesia Makassar, Jalan Sultan Alauddin nomor 1, masuk di wilayah Kulintus. Jika keluarga tersebut beribadah di bahasa Indonesia ini, kami mohon untuk bangkit berdiri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. 3 Dewan Koinonia, 4 Dewan Maturia, pembekalan song leader, tim musik dan multimedia. Pada hari ini Minggu 29 Maret 2025 akan dilaksanakan pembekalan kepada song leader, tim musik dan multimedia. Acara dimulai pukul 11.00 WITA atau setelah selesai ibadah minggu bertempat di gereja Bahasa Batak. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, kesekretariatan. Pertama, pada hari ini Minggu 29 Maret 2026 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia pembangunan gereja HKBP Eksaudi Pertemuan Patumbak Deli Serdang. Yang kedua, pelantikan seksi-seksi. Pada hari Minggu tanggal 5 April 2026 yang akan datang, setelah persembahan kedua, gereja kita akan melaksanakan acara sebagai berikut. Yang pertama, pelantikan seksi-seksi pada Dewan Koinonia, Dewan Diakonia, dan Dewan Maturia. Yang kedua, pelantikan guru sekolah minggu.
Yang ketiga, pelantikan pendamping remaja dan NHKBP. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, pelayanan A1 ibadah spesial. Dalam rangka memperingati penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah pasion dilaksanakan 3 hari berturut-turut di Gereja Pasapata. Pertama, hari Selasa 31 Maret 2026, pasion pertama masuk pukul 19.00 WITA. Yang kedua, Rabu tanggal 1 April 2026, pasion kedua. Yang ketiga, Kamis tanggal 2 April 2026 adalah pasion ketiga. Diharapkan hubungan perempuan dan hubungan amal Indonesia untuk memuji Tuhan lewat kor. Tuhan Yesus memberkati. A2, Jumat Agung dan Pesta Paskah. Dalam rangka Jumat Agung dan Paskah, HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, pada hari Jumat 3 April 2026, ibadah puasa Batak, bahasa Indonesia dan sekolah minggu, dan untuk gospel doa disatukan di HKBP Makassar masuk pukul 9.00 WITA. Sesudah ibadah dilanjutkan perjamuan kudus yang dipusatkan di Gereja Bahasa Batak, dan pada pukul 14.00 WITA atau pukul 2 siang acara ulang tahun. Dimohon kepada wilayah untuk menyediakan konsumsi masing-masing. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 5 April 2026 atau buah-buah hijau masuk pukul 5.00 WITA atau subuh. Yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 5 April 2026, ibadah Pesta Paskah pertama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ibadah dilaksanakan Gereja HKBP Makassar, Gereja Bahasa Batak, Bahasa Indonesia, dan untuk gospel doa disatukan di HKBP Makassar masuk pukul 9.00 WITA. 4, pada hari Senin tanggal 6 April 2026, ibadah Pesta Paskah kedua memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ibadah dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak masuk pukul 9.00 WITA. Marilah kita menghadirinya dengan penuh sukacita. A3, sakramen perjamuan kudus. Pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 yang akan datang adalah Jumat Agung. Kita beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Setelah selesai di kebaktian akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani hukum siasat gereja, ibadah perjamuan kudus dipusatkan di Gereja Bahasa Batak. 4, sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang ingin menerima sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing, dapat disampaikan ke ketua wilayah masing-masing. Perjamuan kudus akan dilaksanakan mulai hari Sabtu tanggal 4 April 2026. Tuhan Yesus memberkati. 8, pengumuman A1, kor wilayah yang melayani ibadah minggu pada hari Minggu tanggal 5 April 2026 yang akan datang. Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Galilea. A2, 8 A2 ibadah di pos pelayanan 2. Pada hari ini, Minggu tanggal 29 Maret 2026, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan 2 adalah KOR NHKBP. Yang kedua, sehubungan Pesta Paskah pertama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu 5 April 2026 yang akan datang. Ibadah minggu di pos pelayanan 2 disatukan di HKBP Makassar, Jalan Raja Wali nomor 14 masuk pukul 9.00 WITA. A3, kebaktian memberangkatkan ujian anak sekolah. Pada hari ini Minggu tanggal 29 Maret 2026, gereja kita akan mengadakan ibadah memberangkatkan ujian UDBK SNBT, kenaikan kelas dan ujian sekolah atau ujian akhir bagi seluruh anak-anak dari tingkat SD, SMK, SMP, SMU dan perguruan tinggi
Ibadah dilaksanakan di gereja Bangsa Batak masuk pukul 15.00 atau jam 3 sore. Dihimbau kepada anak-anak bersama dengan orang tua untuk menghadirinya. Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit. Yang pertama, inangnya Insinyur M. Simatupang 29 juta. Yang kedua, inangnya Situa B. Dr. Nomor 26. Yang ketiga, Nona Paulian 21.000. Yang keempat, Amak Menurut. Yang kelima, inangnya Wina Bahwa 24.000. Yang keenam, inangnya Eji Siturus Guru Panjaitan. Yang ketujuh, inangnya MP Sebetoa Guru Samosir. Yang kedelapan, inangnya V. Silaban Guru Papahan. Yang kesembilan, Amang H. Siturus Tani. Yang ke-10, Amang SPP Pasaribu. Yang ke-11, Guru Kagari Bina Guru Siturus. 11, mohon maaf, 11 Regina Guru Siturus. Yang ke-12, inangnya S. Homing Guru Hutagau. Yang ke-13, Gabriel Sedalani. Yang ke-4, inangnya YS Tambunan Guru Simajuta. Bagi jemaat yang keluarganya sakit ada yang memberitahu kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran, daftar jemaat yang akan berulang tahun kelahiran dari tanggal 30 Maret sampai 5 April ada sejumlah 10 orang. Ulang tahun anak sekolah minggu ada 3 orang. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. F. Pemakaian somo dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing atau yang sudah di-share di wilayah masing-masing. B. Keuangan, pemasukan dan pengeluaran juga dapat kita lihat di warta yang sudah di-share di grup lewat WhatsApp grup masing-masing. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 344 dan menyerahkan persembahan. Terima
Puji syukur Tuhan kami mengucapkan kehadirat-Mu. Indah nama-Mu bagi kami. Berkati kami Tuhan. Roh Kudus-Mu berikan kepada kami agar kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Agar kami Tuhan bersukacita bersama-Mu. Walaupun kami masih di dunia ini, harapan kami akan bersama Yesus nanti di surga. Sukacita kami Tuhan, bahwa kasih-Mu begitu besar bagi kami, yang selalu kami rasakan membimbing di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, terimalah kami, kasihanilah kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Palma pada minggu ini tertulis di surat Rasul Paulus ke jemaat gereja yang di Filipi pasal 2 ayat 5 hingga ayat 11. Pasal Filipi 2 ayat 5 hingga ayat 11. Marilah kita mendengarkan. Kami saja membaca dari depan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan untuk menyapa kita di minggu hari ini. Salam. Firman Tuhan mengajak kita jika Yesus Kristus adalah Tuhan, kita pengikutnya layak berlutut di hadapannya. Jika Yesus adalah Tuhan bagi kita, kita akan selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih, Rasul Paulus menasihati jemaat Filipi supaya bersatu merendahkan diri seperti Kristus. Dia mengatakan dalam ayat 5 yang kita baca tadi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama dalam Kristus Yesus. Hendaklah. Itu sebabnya kita angkat sama pertama, jika Yesus Kristus adalah Tuhan yang kita percayai, yang kita ikuti, yang kita imani, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama dalam Kristus Yesus. Kita diajak mengikuti gereja Kristus. Kita diajak meniru Kristus
kita harus nyatakan di dalam hidup kita. Bukti yang nyata itu diminta dari kita. Jemaat Filipi sebenarnya dari sisi luar, kalau kita mengikuti, kalau kita membaca surat Rasul Paulus ke gereja jemaat Filipi adalah jemaat yang baik, ringan menolong orang lain, begitu, ringan memberi, menolong jemaat yang ada di Yerusalem. Kebetulan mereka jatuh di dalam kemiskinan. Mereka mau di dalam materi mereka berkorban. Tetapi yang kita lihat saudara-saudari, perilaku sehari-hari tidak mendukung. Di perilaku, di perbuatan tidak mendukung. Mereka menolong orang yang menderita di dalam kemiskinan, tetapi mereka memelihara perselisihan antara mereka. Memelihara perselisihan. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini. Karena itu sempurnakan perbuatan baik itu. Rasul Paulus sudah bersukacita dengan itu, karena mereka baik dalam arti memberi, menolong orang miskin, menolong terpelihara, seiman. Rasul Paulus menanamkan itu, harus menolong, mengasihi lebih besar kepada saudara-saudara seiman. Saudara-saudara seiman, semua kita kasihi, tetapi jauh lebih besar kasih itu kepada orang seiman. Bukankah seperti itu yang kita dengar dari agama tetangga kita itu? Mereka itu hanya sesama mereka. Tetapi kalau kita tidak, kepada semua orang, tetapi dikatakan lebih besar kepada teman seiman. Rasul Paulus melihat kekurangan dari jemaat Filipi, melihat perilaku atau tingkah laku sehari-hari dari gereja jemaat yang ada di Filipi. Dia mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku ini. Sempurnakanlah. Sukacita itu apa? Dia mengatakan ingin, atau Rasul Paulus menginginkan mereka sehati. Rasul Paulus menginginkan mereka sepikir, satu dalam kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Apa tujuan kita? Tujuan kita adalah ingin bersama dengan Yesus. Amin, saudara-saudara. Apakah itu yang kita cari hari ini? Ingin bersama dengan Yesus. Itu tujuan. Agar mereka bersatu, mereka bersama, sama-sama tujuan, sama satu di dalam jiwa. Mereka harus meniru Kristus Yesus dan juga kepada kita. Boleh istilah kata Batakna, unang masih belakang, unang masih buat rohani. Jangan membawa sesuka hati. Tidak bisa sesuka hati. Di gereja ini pun tidak ada sesuka hati. Ada aturannya yang harus kita ikuti. Peraturan itu adalah katanya dari perintah Tuhan. Kalau kita ingat 2 minggu yang lalu khotbah, 2 minggu yang lalu di situ benar-benar dikatakan bagaimana sikap orang-orang Kristen sebenarnya. Bagaimana sikap perilaku orang-orang Kristen yang sebenarnya harus mengikuti peraturan.
Di dalam ayat 6 sampai ayat 7, Rasul Paulus menjelaskan pengikut Yesus seharusnya harus meniru jejak contoh yang dibuat Tuhan Yesus, yaitu rendah hati, saling menolong, saling melayani, saling merendah hati. Rendah hati. Jika kita mau merendahkan hati, di sana kita sudah mulai menemui kasih, tolong menolong, dan saling melayani. Karena Yesus datang untuk melayani. Kita semua pun juga untuk melayani. Dengan cara bagaimana? Cara berbeda-beda cara kita melayani. Tetapi agar itu bisa, harus rendah hati, seperti yang ditirukan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kepada muridnya, dan juga kepada kita hari ini. Yesus merendahkan hatinya agar dia bisa bersama dengan manusia berdosa. Sebenarnya dia adalah suci, tidak ada pertemuannya dengan kita. Tetapi karena dia merendahkan dirinya, dia bisa bersama dengan manusia yang berdosa. Yesus mau bersama dengan orang lemah. Yesus mau bersama dengan orang yang jahat, orang berdosa, orang cacat, dan lain-lainnya. Yesus mau, kenapa? Agar mereka bisa dibawa ke jalan yang benar. Yesus mau membersihkan. Kita lihat dari inilah yang kita lihat, kerendahan hati Yesus, mau membersihkan kaki para muridnya, mau membasuh kaki para muridnya, membasuh kaki. Jika kita bayangkan, itu adalah hal yang tidak mungkin seorang raja melakukan seperti itu. Tapi itulah kerendahan hati Tuhan Yesus. Jadi berlawanan dengan sikap kita sehari-hari. Kalau sikap kita sehari-hari adalah ingin ditinggikan, ingin disembah-sembah, ingin dipuji-puji, itulah yang sering yang kita inginkan, itulah kedagingan ini. Dan itulah mau kita tinggalkan. Sebabnya Yesus membuat contoh. Tetapi bukan hanya itu saja. Karena membasuh kaki para muridnya, dia tidak melawan sekalipun dia diludahi, sekalipun dia diolok-olok sampai dia mati di kayu salib. Itulah yang mau kita pestakan. 3 malam kita hormati pertanian ibadah Paskah. Itu sebenarnya Paskah itu adalah salah katakan napak tilas, ya. Pertanyaan Paskah itu adalah napak tilas mengingat kembali perjalanan penderitaan Yesus. Jadi napak tilas. Mari kita mengikutinya di dalam 3 malam napak tilas di acara kita di hari Selasa, Rabu, Kamis. Itulah yang dilakukan. Dan itu juga yang mau dikatakan Rasul Paulus ke jemaat Filipi, meniru seperti Yesus. Dengan kerendahan hati kita bisa menerima yang lain sebagai sahabat kita. Saudara-saudara yang kekasih, bisakah kita rendah hati? Bisa? Selama ada umpama yang diumpamakan orang Batak yang mengatakan seperti ini, si bora gugup dudul sauti mamura kita lugut alai sumurun arus sauti. Kalau masih ada itu bagi kita, susah kita merendahkan hati. Kalau itu masih lengket
Mamora kita luput, sumur kau samuti. Maksudnya begini, maunya kita kaya semuanya, tetapi maunya lebih saya. Dia tidak suka melihat orang lain lebih pintar dari dia. Dia tidak suka melihat lebih kaya dari dia. Dia tidak suka lebih baik orang lain, lebih dipuji orang lain dari kita. Itu yang dimaksud dul sauti, sumur mau sauti. Aku lebih sedikit dari kalian. Saya tidak suka orang memuji kalian. Saya maunya saya lah yang dipuji, saya yang dibangga-banggakan. Seperti itu. Sekalipun perbuatan, perilaku dan segalanya yang berbuat baik itu tidak ada bagi dirinya, tapi dia menerima, mau diinginkan seperti itu. Tidak salah kita dibanggakan bila perbuatan baik kita itu nyata. Tidak salah kita dipuji jika kita berbuat hal-hal sesuai dengan kehendak Tuhan. Penilaian yang benar sesuai dengan kenyataan yang kita lihat, itu yang diinginkan dari kita. Jangan kita mengharapkan lebih dari orang lain, tetapi tidak memperlihatkan kenyataannya lebih dari orang lain dari yang hidup kita. Itulah yang nampak di jemaat Filipi. Sebenarnya Rasul Paulus mengingatkan mereka agar mereka bertobat. Pemberian baik, tetapi harus ikhlas dengan kebaikan hati, dengan kerendahan hati. Tidak kayak Laman-B, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Meniru Kristus, itulah yang diinginkan. Kita katakan tadi, cobaan bukan tidak datang kepada Yesus. Cobaan yang paling berat adalah penderitaannya di kayu salib. Karena salib adalah hukuman yang paling jahat pada orang jahat. Salib adalah kutukan. Justru itulah Yesus datang mencabut kutukan itu yang aturan bagi kita. Tuhan Yesus menyelesaikannya. Dia mau menyelesaikan itu. Ketaatan Yesus bukan paksaan, bukan mencari agar ditempatkan dia di tempat duduk yang lebih tinggi. Dia tidak mungkin itu. Bukan itu, dia maha tinggi dan tidak mengambil hati seperti mana teman-teman kita. Mungkin sebentar lagi ya ada pemilihan umum pesta rakyat Indonesia. Kita lihatlah seperti kata-kata teman-teman kita di sebelah sana mengatakan topu burju. Apa itu topu burju? Tiba-tiba ya baik. Jadi bukan yang datang dari hati. Kebaikan itu bukan yang ikhlas. Kebaikan itu adalah karena ada sesuatu yang diinginkan dari kita, maka dia baik kepada kita. Bukan seperti itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu berbuat baik karena kasih-Nya kepada kita. Dia menginginkan kita agar kita selamat. Poin terakhir adalah yang layak kita tiru dari Tuhan Yesus adalah kasih. Kasih itu pokoknya lagu-lagu pujian kasih. Kasih itu lemah lembut. Semua kita tahu kan? Apa kita nyanyikan dulu? Ayo mari kita nyanyikan. Coba musik.
besar bagi kita. Dia mengasihi kita bukan karena dia mengambil sesuatu, dia bukan mengharapkan sesuatu dari kita. Dia tidak melihat dari situ, tapi kasihnya dia taat untuk memberikan teladan bagi kita. Dikatakan kalau kita baca di ayat yang berikutnya, ketaatan di mana dia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba sampai mati di kayu salib, menjadikan dia ditinggikan dan dimuliakan, sehingga segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah karena kasihnya, mengosongkan dirinya. Dia mau menjadi hamba, raja menjadi hamba, sampai dia mati di kayu salib, agar semua orang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi bagi orang-orang percaya, pengakuan itu sangatlah penting dan sangatlah pokok. Sebabnya kita setiap minggu mengaku kepercayaan kita. Kita berdiri semuanya untuk mengaku kepercayaan. Kenapa? Itu sangat penting. Di dalam pengakuan kita, mengaku Yesus adalah Raja, Yesus Maha Pengasih, kita nyatakan di dalam hidup kita. Jadi pikiran dan perasaan Kristus itu membuat keteladanan. Dia taat sampai mati. Keteladanan adalah panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya. Jika kita mampu berbuat hal seperti itu, mengasihi, itulah kebahagiaan yang tertinggi bagi kita, mengasihi orang lain. Karena itu sikap kerendahan hati dan ketaatan adalah sikap orang Kristen yang harus tampil beda dalam konteks bangsa dan negara kita yang majemuk. Tampil beda karena memperlihatkan ke sekeliling bahwa kasih itu sudah berakar di dalam hidup kita. Dengan demikian sikap kita yang meneladani pikiran dan perasaan Kristus menjadi khotbah yang hidup bagi kita, sehingga mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Jadilah pelaku firman Tuhan, pelaku kasih Kristus, membesarkan nama Kristus di dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman, menyerahkan diri kami untuk meneladani perbuatan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, tanpa Roh Kudus, tanpa kehadiran Tuhan di dalam hidup kami tidak mampu melakukan itu. Karena kasih itu, perbuatan baik itu datang jika kami mau merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan semua orang, dan tidak merasa tinggi dan tidak merasa dipuji, tetapi karena kasih yang berbuah di dalam hidup kami, kami membuahkan itu di setiap langkah kami. Itulah yang Tuhan minta dari kami. Dan juga itulah ajaran Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Dan juga itulah yang diajarkan kepada jemaat-jemaatmu pada hari ini di HKBP Makassar ini. Ajari kami Tuhan, agar kami juga bisa menolong sesama kami, agar bisa saling menguatkan, saling mengampuni di dalam kesalahan dan kekurangan.
Tuhan Yesus, kami bawakan di dalam doa kami, jemaat yang baru hari ini, Bapak Rizona Agustan Sinaga, Ibu Yefta Rodina Bu Nababan, dan juga anaknya Elvanus Sinaga. Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu agar menjadi berkat di gereja-Mu dan juga di sekitar kami di Makassar ini, agar semua orang mengenal gereja-Mu yang telah bertumbuh di dalam iman, memberikan pengaruh kepada sekeliling kami. Juga Tuhan, yang akan kami laksanakan nanti pembekalan semua leader di musik dan multimedia. Ajar mereka Tuhan agar memberikan yang terbaik kepada gereja ini, agar acara setiap minggu yang kami lakukan di gereja ini berjalan dengan bagus karena dukungan solid di musik dan multimedia. Juga Tuhan Yesus, kami bawakan dalam doa kami acara pertanyaan pasion dan juga hari peringatan Jumat Agung, hari kematian Yesus di kayu salib, hari Jumat yang akan datang. Tuhan, Roh Kudus-Mu mengingatkan kami agar kami Tuhan supaya meniru kerendahan hati-Mu Tuhan, rela berkorban demi yang Kau sayangi. Itulah gereja-Mu di dunia ini. Juga Tuhan, meniru Engkau, kami rela berkorban demi sesama kami agar mereka merasakan kasih setia-Mu yang hidup di dalam diri kami. Tuhan Yesus, kami bawakan dalam doa kami saudara-saudara kami yang sakit, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Simatupang, Nyonya Sintuabe Banjar Nahor, Nona Palulian Pasaribu, Amal Manurung, Nyonya Wenai Pahong, Nyonya Edi Sitorus, Nyonya MP Silitonga, Nyonya F. Silagan, Amang Hasid Turus Pane, Mang SPP Pasaribu, Regina Sitorus, Nyonya Elsi Hombing, Guru Tagao, Gagal Sinarahi, Nyonya YS Tambunan, Guru Majunta, dan juga Tuhan dan bawakan di depan saudara kami sepelayanan Imam Guru Tampulun yang sedang dirawat di rumah sakit Siloam. Tuhan Yesus, berikan kesembuhan kepada mereka, berkati obat yang mereka konsumsi agar mereka Tuhan bisa penyakit meninggalkan mereka, bisa bersukacita terlebih untuk hari Jumat Agung, agar mereka bisa ikut bersama dengan kami bersukacita di hari pengorbanan-Mu, hari kemenangan-Mu, memenangkan kami di sana. Hari ini juga kami Tuhan membawakan saudara-saudara kami yang akan berulang tahun pada tanggal 30 sampai tanggal 5. Berkati mereka Tuhan dengan umur panjang, berkati mereka Tuhan dengan berkat yang berlimpah di dalam pekerjaan mereka. Jika mereka di dalam pendidikan, kepintaran, kebijakan, berikan Tuhan, dan juga sukacita dari Tuhan, agar mereka Tuhan bisa dapat memberitahukan kepada orang lain bahwasanya umur yang Tuhan tambahkan kepada mereka itu adalah dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, banyak hal yang kami serahkan kepadamu. Tuhan, cukupkan kami dengan apa yang kami perlukan di dunia ini, agar Tuhan bersukacita, tetap dan setia taat kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah doa kami ini. Amin. Mari kita angkat pujian dari buku jemaat nomor 425 sampai buku persembahan. Oh
dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan memberi kita damai sejahtera.